khususnya takmir masjid dan jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah, kita perbanyak zikir kepada Allah, kita perbanyak muhasabah untuk senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang menjadikan sarana dimudahkan segala kesulitan kita, dilapangkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, sehat walafiat, jiwa raga kita, disembuhkan segala sakit kita, dan insyaallah tentram bahagia rumah tangga kita, barakah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hikam kita, insyaallah di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin menggelikan sekaligus mengerikan, memprihatinkan sekaligus juga membutuhkan perhatian kita sekalian, ya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat kita. Barusan tadi selama perjalanan mendengar berita ada beberapa pemuda-pemuda kita yang tawuran, bahkan ada yang terluka atau korban jiwa di daerah Gresik, dan ada balapan-balapan liar, dan masih banyak lagi, ya, dekadensi moral di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan tidak menimpa keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita menjadi putra-putri yang soleh, solihah, yang ahli ibadah, yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, langsung saja kita lanjutkan kajian Al-Hikam di bab yang ketiga. Hikmah yang ketiga yaitu sawabiqul himami. Sawabiqul himami la tukhriku aswarul aqdar. La tukhriku ki saged, la takhruku ki saged. Sawabiqul himami utawi apa dengarane? Sawabiq itu dari kata sabiqun. Sabiqun itu cenderung, sabiqun itu mendahulukan. Sawabiqul himami utawi mendahulukan atau mementingkan. Himam itu jamak dari himmah. Orang yang mendahulukan kehendaknya, mendahulukan himmahnya, mendahulukan keinginannya. Himmah itu satu keinginan yang harus tercapai, bukan sekedar keinginan yang sekedar ingin, itu tidak, tapi keinginan yang harus tercapai, ya, itu himmah. Ya, jamaknya himmah adalah himam. Jadi orang yang sungguh-sungguh ingin meraih cita-citanya dengan berbagai macam cara, itulah tuhriku aswarul aqdar. Tidak akan mampu untuk membedah, tidak akan mampu untuk menjebol, ya, menembus tabir aswar, itu jamak dari sirun. Sirun itu rahasia. Tidak akan bisa menjebol, mengalahkan rahasia-rahasia al-aqdar, takdir Allah. Maksudnya betapapun keinginan kula jenengan untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keinginan, itu tidak bisa mengalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula jenengan punya keinginanlah yang disandarkan kepada Allah. Kalau tidak, nanti akan membahayakan jiwa. Nek berhasil jadi orang sombong, kalau tidak berhasil jadi orang yang frustasi, bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati, kendat sampai gelang karet. Gara-gara apa? Tidak tercapai.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita di dalam surah Al-Insan ayat 30 itu, wa ma tasya'una illa ayyasha'allah. Jadi napa mawon sing kula jenengan inginkan. Jadi kata-kata tasya'un, coba diingat-ingat di dalam Al-Qur'an itu kalau ada kata-kata sya'a itu mirip dengan kata aroda. Maknanya sama. Itu dalam bahasa Arab namanya muradif, sinonim. Jadi kata-kata ingin, kehendak itu ada kalanya Allah menggunakan kata sya'a, ada kata kalanya aroda. Kalau sya'a itu keinginan Allah yang bisa jadi dihubungkan dengan keinginan usaha manusia. Tapi kalau aroda itu memang semata-mata hak prerogatifnya Allah. Berarti di sini wa ma tasya'una, apa saja yang kalian kehendaki, apa saja yang kalian inginkan, apa saja yang kalian harapkan, semuanya tidak akan terjadi illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendaknya Allah. Nah, terus napa perlu kula jenengan usaha niki? Usaha itu sebagai satu bentuk bahwa kita ini diwajibkan oleh Allah hidup di dunia itu ya usaha ini. Ini maka kalau kita sudah mengetahui semua atas kehendak Allah ini, maka ketika kita berusaha tidak akan pernah melanggar aturan-aturannya Allah. Ngapunten umpama ingin mencari perhatian orang, itu saya kira tidak perlulah pakai berita-berita yang dibumingkan, itu tidak perlu. Banyak Pak artis ingin terkenal itu caranya harus diberitakan selingkuh dulu gitu kan, supaya nanti diberitakan media massal, akhirnya terkenal. Ya, dan banyak, dan anehnya di Indonesia itu Bapak ngapunten, artis yang terkena kasus itu justru malah semakin terkenal. Beda dengan kiai, beda dengan ustadz, kena goresan titik saja itu sudah langsung. Jenengan nanti perso ceritanya Ariel Peter Penceng gitu, kenal ya Pak ya? Nah, dulu kan Ariel Peter Penceng itu sudah jelas seperti itu ya kan, hebohnya semacam itu. Justru sekarang malah merubah jadi nama Angop, padahal ya kan Ariel Noah itu kan Angop itu orang Indonesia Pak ya. Tapi begitu ada heboh sedikit, ngapunten Ustadz kita Agim, hanya masalah poligami saja gitu, dibully sedemikian rupa sampai berpengaruh sedikit maupun banyak terhadap aspek dakwah beliau. Ini Indonesia, umat kita. Ada juga yang kepingin terkenal itu caranya harus bikin apa ya, sekiranya itu pengamanannya tidak ketat, tiba-tiba ada orang yang bawa pisau dapur misalnya gitu. Itu juga ada semacam itu. Lalu tiba-tiba mengklaim bahwa itu teroris, itu dan sebagainya, itu juga ada semacam itu. Itu kita juga tidak memungkiri, artinya kita juga tidak kemudian itu juga pejabat kita, itu juga pimpinan kita. Tapi ya tolonglah, berapa puluh orang Wamena, saudara-saudara kita yang dibunuh di Wamena itu, tertutup kalau beritanya. Saudara-saudara kita itu, kenapa mereka tidak disebut teroris? Paling banter perusuh lah. Jadi sekali lagi ini upaya-upaya entah sengaja atau tidak, entah terorganisir atau tidak, saya nggak berani mengatakan. Tapi terlepas dari itu, monggo kita tunjukkan Islam adalah agama yang damai. Islam dilarang membunuh, Islam dilarang teroris, Islam dilarang masuk dalam ajaran ISIS, itu tidak ada. ISIS itu nggak perlu dipelajari. Jenengan rawuh istiqomah di Masjid At-Taqwa, insya Allah dengan banyaknya AC tambah ISIS. Ini seperti itu. Jadi jangan mau terkecoh dengan berita-berita dari luar bahwa Islam ini begini, Islam ini begini. Barusan kemarin saya dapat kiriman berita dari teman-teman kita yang di Palestina. Ya, Masya Allah, ada yang seorang muslimah dapat hadiah umroh gitu. Dapat hadiah umroh, kemudian pulang dari umroh itu karena dia pakai cadar, disuruh buka paksa oleh tentara Zionis karena tidak mau Pak ditembak, meninggal insya Allah syahidah husnul khotimah.
Jadi kita ini mempertahankan kebenaran ini luar biasa. Tapi itulah tantangan. Tantangan kula jenengan semakin istiqomah di dalam memegang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjaga NKRI, Indonesia milik kita. Haram hukumnya kita untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Insya Allah umat Islam sudah menyadari bersama. Jadi ini, maka wajib kita ini dalam konteks Al-Hikam ini adalah wa ma tasyauna illa ayyashallah innallaha kana aliman hakimah. Sungguh Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Kenapa umat Islam kok seperti ini? Ini mengajak kula jenengan bahwa Islam itu sesuatu agama yang luar biasa. Tidak bisa kita amalkan secara nyantai, itu tidak bisa. Wong selagi jenengan rawuh jamaah di Masjid At-Taqwa ini aja butuh perjuangan apa? Gitu. Kalau tidak nggak mungkin loh jenengan rawuh segini banyaknya ini. Banyak yang ketika azan subuh itu as-sholatu khairum minan naum, orang terus datang ke masjid tapi minal blungkeri wal selimuti, ya banyak. Dan alhamdulillah ini salah satu hakiman Allah maha bijaksana terhadap segala sesuatu yang diketahui Allah terhadap kehidupan kita. Baik para jamaah rahimakumullah. Nah, dari kalimah ini, dari sawabikul himam ya, atau quwwatul azimah dalam tafsirnya, itu para ulama kemudian menjelentrehkan. Apa itu Pak menjelentrehkan ini? Ya, menjelaskan bahwa dengan adanya semua atas kehendak Allah ini, maka yang pertama mengharuskan kita untuk al-kasbu wal ikhtiar. Al-kasbu itu berusaha, wal ikhtiar berupaya mencari yang terbaik dengan cara yang terbaik. Satu. Yang kedua, jadi karena segala ini atas keinginan Allah, kula jenengan hanya berkewajiban untuk yang kedua berdoa. Berdoa dengan khaufau wa tama'ah. Dengan satu khaufan, takut untuk tidak dikabulkan, wa tama'ah kemudian berharap untuk dikabulkan, tadarruk dengan cara untuk tawadhu, bersungguh-sungguh, khusyuk ya, menghadirkan hati kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kata sawabikul himam la tukhriqu aswarul abdar, ini kemudian memunculkan perintah satu, kalau jenengan harus berikhtiar, yang kedua harus berdoa, dan yang ketiga ya akan menimbulkan satu tawajjuh awil istidraj ya, karena semua atas takdir Allah ini kemudian bisa menimbulkan orang itu mendapat tawajjuh. Dalam bahasa orang awam, orang umum, seorang yang ahli ibadah namanya tawajjuh, orang yang ahli ilmu disebut al-mu'awanah ya. Kalau wali disebut al-karomah, kalau nabi disebut al-mu'jizah. Itu seperti itu. Jadi keistimewaan yang merubah adat yang terjadi pada nabi namanya mukjizat. Yang terjadi pada wali namanya karomah. Kalau terjadi pada ulama namanya al-mu'awanah atau al-inayah. Itu seperti itu. Nah, kalau orang umum namanya tawajjuh. Mungkin panjenengan pernah mendengar cerita orang yang bisa menyulap uang jadi kertas jadi uang, kemudian sapu tangan diuntel-untel jadi burung, atau jadi kertas disobek-sobek jadi tampar dan sebagainya. Seandainya dia meraihnya itu dengan cara yang diridhoi Allah sesuai syariat, itu namanya tawajjuh. Karena memang sudah dikehendaki Allah. Tapi kalau bagi orang yang tidak beriman, seperti memakai istilah sihir, sulap dan sebagainya, itu namanya istidraj. Jadi memang diberi kemampuan seperti itu atas bantuan setan, lalu kemudian dia menjadi orang yang golongan minal kafirin, orang-orang kafir. Itu biasanya diraihnya dengan cara musyrik, Pak. Itu seperti itu. Nah, tiga hal ini yang disebutkan dengan tahassulu bit takdir. Jadi semua ini hasil kula jenengan ketika berusaha ingin menjadi kaya, kemudian berusaha dan kaya beneran, itu juga takdir Allah. Ketika kula jenengan berdoa, doa kita dikabulkan, keinginan kita diijabahi, maka itu juga tahassulu bit takdir, dengan
takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kula jenengan itu ya semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka hasilnya takdir ini li'annahu ba'dul asbab wa innahu la yu'assir. Jadi ikhtiar, berdoa, kemudian munculnya sesuatu kelebihan yang ada pada diri kita, itu hakikatnya hanyalah sebagai sebuah sebab, bukan merupakan sesuatu yang memang dari dirinya itu menjadi berhasil, tidak. Tapi semuanya atas takdirnya Allah, atas kehendaknya Allah. Nah, terus ada yang tanya ngeten umpama gitu. Ada yang ngono ora usah ngibah, ora usah usaha ya gitu kan. Kan semua atas takdir Allah. Ya, doa pun semuanya atas takdir Allah. Ngapain berdoa, ngapain berusaha? Itu misalnya seperti itu. Nah, maka usaha dan doa kita itu adalah sebagai nilai ibadah. Terus jenengan itu wajibnya hanya beribadah, baik melalui usaha kita maupun doa kita. Maka kalau jenengan berdoa itu jangan terlalu berharap lalu kemudian dengan doa kita ini melalui doa saya ini kemudian dikabulkan ini dan itu tidak. Hakikatnya semua yang kita lakukan baik usaha maupun berdoa itu hanya merupakan cara kita beribadah kepada Allah. Dene kok Allah kemudian memberikan sesuatu itu merupakan rahmatnya. Kula jenengan mboten oleh misalnya wah iki gara-gara doaku ndek bengi rek. Aku saiki malah akeh duwike niku jare mboten oleh. Ya Allah alhamdulillah gara-gara doa saya sehingga misalnya naik pangkat umpamanya, itu tidak boleh. Maka ketika berdoa inilah para ulama menyimpulkan doa yang kita lakukan itu Bapak Ibu itu ada tiga kemungkinan gitu. Nah, kalau sering siaran di radio niku sering disingkat dengan KTP. Terus kalau jangan berdoa itu hasilnya mesti KTP, Pak. Kan niku napa? Bisa jadi Allah memberikan secara kontan. Ya Allah nyuwun rezeki kang halal barokah, delalah niku kontan sret, rezekine gampang. Nggih. Enten malih sing T niku napa? Tunda. Tidak sekaligus pada saat itu, tapi bisa jadi suatu saat atau bisa jadi karomah dan rahmatnya ini mengalir kepada keluarganya atau anak cucunya. Niku T. Terus P napa? P niku pengganti, Pak. Nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar di hari kiamat yang akan datang. Sehingga tidak ada kula jenengan yang kemudian doanya itu merasa sia-sia, tidak boleh, Pak. Sering ada orang yang mengatakan percuma aku sholat duha, percuma sholat tahajud, percuma berdoa. Oh gak urung yang melarat terus saya. Niku mboten oleh. Makanya cara siirane Sunan Kudus, Pak, niku muncul gundul-gundul pacul itu gitu. Kenapa orang Jawa kok bilangnya kok pacul itu? Pacul itu begini, ketika berdoa, Pak, ketika berdoa itu konsepnya harus 4 ini jangan sampai lepas. Satu khusyuk. Yang kedua, al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, khaufan. Yang keempat, toma'an. Kudu papat niki. Ya Allah, jangan-jangan doaku gak dikabulkan gara-gara makananku ada yang haram, gara-gara doaku tidak suka. Itu harus seperti itu. Ini 4 hal ini. Maka danganane pacul disebut napa? Duran. Napa kok duran? Kok umpama kok gak ono hasile, ojo maido pangeran. Jangan suudzon kepada Allah. Ayo kalau jenengan 4 hal ini kita lakukan, inilah konsep doa kita. Duran donga marang pangeran, kok dongane gak dikabulkan? Duran ojo maido pangeran. Iki ngerti manane maido mboten? Maido itu apa bahasa Indonesia, Mas? Maido itu ya maido ya. Bingung juga ini. Semacam mencela atau suudzon lah ya, semacam suudzon gitu. Itu maido bahasa Jawa ini asing kan. Nggih ngapunten ini. Jadi seperti itu. Maka wajibnya kula jenengan adalah berusaha. Kenapa? Karena kita hanyalah Allah makhluk Allah yang digerakkan gerak-gerik kita atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini kemudian kita diingatkan surah Hud ayat 6 itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha
wa mustaudaha. Jadi apapun makhluk kegermetan di atas bumi ini hanya Allah yang tahu. Ya'lamu mustaqarraha, di mana dia akan bertempat tinggal, di mana asal usulnya, wa mustaudaha, dan nanti akan Allah yang Maha tahu tempat kembalinya, tempat meninggalnya. Kula jenengan saat ini sakit berkumpul seperti ini, bisa jadi nanti nggak tahu sedonya di mana dengan cara apa. Maka yang kita mohonkan adalah hanya satu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo. Jadi insya Allah kula jenengan sering saya katakan yang ada di sini Islam yang sampai mati kita pegang teguh sebagai Islam yang kafah. Jangan ada Islam yang lain, Pak nggih. Jangan ada Islam radikal. Sing ono niku ya bedak FIFA niku lho, radikal bebas niku. Supaya wajahnya tidak terkena minyak apa itu ya, apalagi musim-musim panas seperti ini. Tidak ada juga apa Islam garis keras, tidak ada garis lembek ya tidak ada, Pak. Garis melengkung ya tidak ada. Yang ada Islam itu adalah kafah. Itu yang harus kita pegang teguh. Ya, maka di sini Allah yang menentukan hidup kita, Allah yang menentukan mati kita. Allah yang menentukan bagaimana kita saat ini dan untuk apa nanti ke depan kita akan lakukan nanti. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka di sini kemudian para ulama menjelaskan bahwa di dalam kita beriktikad tentang kuasanya Allah ini, hadirin sekalian, bahwa di dalam mengetahui bagaimana semua yang dikehendaki Allah ini, ya, semua yang menjadi cita-cita ini atas kehendak Allah. Ini para ulama ada beberapa makalah begini, Pak. Ini hati-hati ini menjaga akidah kita. Makanya ngaji hikam niku asli kula dhewe ngisin, Pak. Niki kula wau dalu mutolaah niku iki aku lho gak iso nglakoni apa iki. Ya Pak, gak diterusno ta. Diganti kitab bab wudu tok ae. Niki angel, Pak. Niki ngeten makalah ahli tasawuf niki ngeten, Pak. Ya Allah ya. Jadi as-sababu khadamul aqdar. Jadi napa niku ikhtiar, usaha kula jenengan niku namung menjadi pembantu. Ya. Jenengan kan pirsa pembantu. Khodam itu kan pembantu. Kongon rono ya rono, kongon rene kan ngoten. Gitu. Pasrah niku. Makanya disebut abid. Abid itu seorang hamba. Hamba itu sudah gak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak etis, tidak sopan kalau kula jenengan merasa bahwa saya ini loh saya, itu tidak boleh. Aku niku mboten oleh. Karena tidak ada aku kecuali Allah. Nah, jadi kalau kula jenengan usaha niki namung kewajiban kula jenengan sebagai seorang hamba. Di kongon ngidul ya ngidul, kongon ngalor-ngalor, kongon sujud-sujud, kongon rukuk ya rukuk. Warka'u wasjudu ya kan. Jadi wasjudu warka'u ma'ar rakiin, bersama dengan orang yang rukuk berjamaah. Itu hanya perintah Allah agar kula jenengan sebagai hamba melaksanakan tugas-tugas penghambaan niku mawon. Makanya tegriki as-sababu khadamul aqdar. Ikhtiar itu adalah sebagai pembantu untuk Allah menentukan takdirnya. Nah, caranya tersebut caranya adalah kita niat untuk beribadah. Makanya dalam hal ini kemudian ada tafsirnya begini, famani taqada annal asbaba tu'assirun fahuwa kafir. Apa gak ngeri, Pak? Okay. Barang siapa i'taqada yang meyakini bahwa annas sababa wal ikhtiar, bahwasanya usaha yang kita lakukan itu menghasilkan, fahuwa kafir, Pak. Keyakinan ngoten niku lho kafir, Pak. Nggih. Aku mang gara-gara untuk kerja keras sehingga mendapatkan rezeki yang luas. Itu kok kalau jangan yakin bahwa berkat usaha kita itu kafir, Pak. Sudah tidak ada Tuhan lagi. Menutupi keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekayaan ini berkat apa? Jerih payah saya, tak rewangi nyelengi. Kan sering pakai gitu. Tak rewangi nyelengi gardidi saya gitu koma. Ya. Gardidi meneh tuku mobil mewah, ya. Wah, saya akhirnya rada bedidi golek bojo neh sing kaya Mulan Jamilah umpama. Akhirnya rumah tangganya bubrah. Walaupun kelihatan wah gitu kan. Nah, ini kafir, Pak.
akan menimbulkan kesombongan bahwa seakan-akan tidak ada takdir Allah. Ini satu. Sing nomor kali Pak, wa man i'taqada anna sababa yu'assiru, ya. Wa anna sababa yu'assiru bi quwwatin ja'alallahu biha fahuwa fasikun. Iki rada penting Pak. Barang siapa yang meyakini bahwa ikhtiar itu memang tidak membekas apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, tanpa kekuatan yang ada di dalam kekuasaan Allah, tanpa keberhasilan yang ditentukan oleh Allah. Niku mau termasuk fahuwa fasikun, fasik Pak. Termasuk orang yang rusak agamanya. Ngeten. Sakjane ngombe iki gak menyebabkan ngelak. Bisa hilang gitu. Tapi gara-gara ngombe inilah, gara-gara minum inilah Allah memberikan kekuatan minuman ini sehingga saya hilang ngelaknya. Ini kemauan fasik loh Pak. Padahal kita kan bener ya. Jadi saya minum ini tidak menyebabkan saya hilang ngelak, tapi disebabkan oleh Allah memberikan kekuatan dalam takdir dalam minuman ini sehingga haus saya hilang. Contohnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah umpama ini. Loh, niki kok kalau meyakini bahwa gara-gara air santri ini haus saya hilang berkat takdir Allah yang ada di air ini termasuk fasik Pak. Coba kurang ngopo. Kan banyak itu. Apalagi yang ngapunten jenengan yang sering sowan kiai. Ini pengalaman saya Pak. Ya, diparingi akik. Saya pernah beberapa akik Pak. Alhamdulillah sudah saya buang, ada yang saya bakar. Walaupun ada yang sempat mau beli berapapun mau dibeli. Jadi waktu saya calon kepala desa itu jimat saya banyak Pak. Ya, saya termasuk orang sakti dulu. Tapi katanya sakti ternyata calon lurah kok. Alhamdulillah kalah. Akhirnya kan gak masuk akal kan Pak ya. Ini kekuatan yang di luar Allah itu ternyata seperti itu. Dan itu beliaunya mengatakan begini, sang kiainya itu bilang begini. Konsepnya gak meyakini ini. Semua atas kekuasaan Allah yang dimasukkan di sini. Jadi akik itu diasmai Pak. Padahal asma itu biasanya di atas, di dalam batu apa itu ya. Asma itu biasanya kan ada di batu asma, batu basah, pakai gitu ya Pak ya. Ini rumah sana itu diiseni sesuatu yang di sini seakan-akan ada takdir Allah yang menempel di sesuatu itu. Itu rusak Pak agama seperti itu. Kalau yang pertama itu kan jelas akik itu hebat, ini kafir. Tapi kalau yang hebat bukan akiknya, tapi Allah memberikan kekuasaan di akik ini misalnya. Ini sudah fasik Pak. Ya, fasik itu dulur wedoke munafik. Ya Pak ya, dulur wedoke munafik. Di bawahnya sedikit sama munafik. Jadi kalau bisa kalau jenengan jauhkan dari sifat-sifat itu. Ngapunten jamaah sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, wa mani taqada annas sababa yu'assiru wal mu'assiru huwallahu wahdahu walakinnal asbab lil musabbabi fahuwa jahilun. Apa ya? Jadi begini, sakjane itu ya. Sebenarnya dia ini sudah meyakini Pak bahwa semua itu atas takdir Allah. Yang namanya usaha itu tidak ada apa-apanya tanpa hak prerogatif dan kewenangan Allah. Akan tetapi orang ini masih meyakini adanya hukum sebab akibat Pak. Kan biasanya kan aku jane ya percaya Gusti Allah, tapi apa-apa iku mesti ana sebab akibatnya. Niku itu termasuk fahuwa jahilun, termasuk orang yang bodoh. Ya Pak ya. Kenapa? Karena mengurangi hak prerogatifnya Allah. Jadi yang menimbulkan baik buruknya apapun yang terjadi itu seakan-akan bukan karena Allah tapi karena sebab akibat. Padahal saya sering loh Pak menyampaikan ceramah seperti ini. Di dunia ini sering terjadi yang namanya hukum kausalitas, gitu. Hukum kausal, adanya sebab akibat. Ngono nglakoni ngene dadi ngono, ngoten nggih. Itu. Jadi contohnya ngeten, panjenengan kena es, maka akibatnya dingin. Jenengan kenging api, akibatnya panas. Itu kan masuk akal, Pak.
ya kan? Secara umum masuk akal, itu hukum sebab akibat. Tapi mau jenengan pirsani, apa Allah tidak mungkin memberikan kuasa tertentu, ya kan? Contoh seperti Nabi Ibrahim, ternyata tidak mempan api, hanya cukup mengatakan qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah berfirman kepada api itu, ya narkuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu pendingin. Bukan sekedar gak panas Pak, tapi kedinginan. Bayangkan ya, apa ada Raja Namrud gak muntap, diobong bukannya kobong malah katuen. Jadi begitu metu teko kobaran api itu dia menggigil Pak. Apa gak pada karo ngece. Itu loh. Nah, itu semacam itu. Ngapunten, umumnya tongkat ya kan paling hanya dipakai untuk kalau jenengan tindakan teng masjid, ngoten nggih. Apa yang terjadi pada tongkatnya Nabi Musa? Ya, bisa menjadi ular, bisa membelah lautan, itu kan. Jadi itu kuasa Allah. Jadi salah kalau kula jenengan kemudian mengatakan semuanya hukum sebab akibat. Kenapa? Karena sebab akibat itu masih terbantahkan oleh kuasanya Gusti Allah. Nek cara bahasa Mbah Yai Jalil Pak sing ngajari kula hikam teng Tulungagung, almarhum almaghfurlah, Pondok Mangunsari, mbok menawi panjenengan pirsa. Di situ ada Yai Khobir yang buta tapi hafal Al-Qur'an sak tafsir-tafsirnya. Almarhum juga almaghfurlah. Itu beliau mengatakan begini. Memang semua yang ada di alam ini namanya sunnatullah. Okay? Sunnatullah. Tapi sunnatullah itu akan terkalahkan oleh qudratullah. Gitu Pak. Dua kata ini yang harus kita pegang agar memperkuat iman kita. Semua yang ada di dunia ini berjalan berdasarkan sunnatullah. Tapi sunnatullah itu bisa terkalahkan oleh qudratullah. Sunnatullah itu cara bahasa wong umum niku hukum alam niku lho Pak. Nggih, hukum alam. Contoh air dari atas mengalirnya ke bawah. Tapi ini Allah menghendaki bisa jadi dengan ilmu dan teknologi air bisa muncrat ke atas. Itu qudratullah. Yang tadi saya contohkan, api yang harusnya menjadi hukum panas ternyata bisa menjadi pendingin. Itu namanya qudratullah Pak. Nek ngeten iki jenengan terapkan, termasuk ibu-ibu ngapunten umpama niki gitu, umpama mau cari menantu, ya kan wis kadung tenan masyaallah, cara bahasa kasare tir padha irenge, wis sir padha senenge. Gitu. Ternyata dengan berbagai macam cara tidak tersampaikan. Tidak kesampaian. Inilah qudratullah. Cara sunnatullah kula jenengan hanya wajib berusaha, ternyata Allah dengan kudrah iradahnya berbicara lain. Jangan sampai gara-gara gak jadi besanan lalu kemudian yang tadinya tir podo irenge sir podo senenge malah berubah menjadi tir podo irenge kentir podo gendenge. Apalagi kalau dikaitkan dengan budaya-budaya yang jauh dari norma agama Pak. Ngapunten ini saya buka terus terang, ini karena saya alami Pak ya, karena saya alami waktu saya masih sekolah di mondok di Jawa Tengah itu ya, jenenge anak muda remaja wajar lah ya kalau suka sama temannya itu. Ya Allah, ya sapi jane pun padha keluargane pun sae. Jawa Tengah ngen kula niku cilik-cilik kadang-kadang sampun mulai dijodohkan daripada nanti malah kesusu digondol wewe gombel. Nek wong itu garit gondol garangan gitu, dijodohkan. Ternyata Pak, setelah saya tamat aliyah mau kuliah, dihitung Pak. Oh, wetone khozin Selasa wage. Ya, lah sing wedok iki Jumat Kliwon. Oh, rumasane ku nek Jumat Kliwon iku hantu wedok, lah sing Selasa wage hantu lanang. Apa gak sakit nyatu di sini, Pak? Intine hitung-hitungane mboten cocok, akhirnya batal, Pak. Secara manusiawi linglung Pak, ya kan? Tapi kembalinya di situ adalah ternyata ketika takdir ini
ya, tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun dengan segala upaya dan usaha kita, ternyata di situ ada upaya-upaya yang dikehendaki Allah yang nanti hikmahnya akan indah pada akhirnya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, ya kan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin pada saat itu kamu tidak suka, tapi Allah Maha tahu bahwa nanti ada hikmah yang terbaik yang akan kamu dapatkan. Ternyata apa Pak hikmahnya? Subhanallah. Ketika saya mondok di Blitar, menghafalkan beberapa juz Al-Quran sambil menghafalkan alfiyah Pak. Waktu itu saya mondok itu ada istilahnya menghafalkan alfiyah, itu bait-bait syair tentang nahwu shorof yang ada di kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik gitu. Hafal Pak satu buku itu. Walaupun alhamdulillah sekarang lupa. Maklum di sini kan banyak kreditannya, banyak cicilannya gitu loh Pak. Ya Allah, alhamdulillah begitu hatam alfiyah ini, masya Allah, dengan takdir Allah ditemukan jodoh yang solihah namanya alfiyah juga. Ini saya ingin melok ini umur kan. Itu seperti itu Pak. Ternyata hikmahnya di situ. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Kalian enggak tahu apa-apa. Makanya jangan sok ngatur. Wis to le kon kerja sing kerja keras, kok ben rezekimu luas. Niku mboten oleh lho, Pak. Mboten oleh. Seakan-akan nek gak kerja gak mangan. Nek cara kula malah mboten ngoten. Ora usah kerja. Nggih, sing penting cukup ngoten lho. Lah tiyang-tiyang niku keliru. Anakku tak sekolah di SMK, bagian ngene, bagian ngono, kuliah ngene, kuliah ngono, kok ben oleh kerjaan. Akhirnya temenan begitu tamat oleh kerjaannya apa? Ya mbok sales apa? Akhirnya bayarannya gak pas. Lah cara kula mboten. Anak kula sebenarnya tak didik agama, Rabbi habli minas sholihin, dene mengko dadi apa niku urusane sing Maha Kuwasa. Syukur-syukur anak kula niki mulya gak ada but gawe, gak ada kerja, tapi rezekine wis cukup. Makanya kemarin kita bahas ya kan, ada tajrid, ada asbab. Itu seperti itu, Pak. Kalau jenengan kadang mindsetnya salah, sehingga kadang-kadang mengejar pendidikan tinggi yang notabene sebatas ekonomi itu terlalu kecil sebetulnya. S2, S3 dan seterusnya hanya masalah untuk memburu dunia. Kita lupa bahwa kul mata'ud dunya qalil, keindahan dunia itu hanya qalil. Itu cara bahasanya wong manukan niku sak dulit. Nggih. Sak dulit jenengan nate teng pinggir samudra, pantai Delegan apa pantai Buma apa pantai mana gitu ya, jenengan celupke driji kula jenengan teng lautan, lah tetesan dari driji sing jenengan celupke inilah dunia. Lah akhirat tuh seluas lautan itu ibaratnya. Nah, apakah kita tidak tertarik itu loh Pak? Sehingga ketika tamat anak ini gak dapat kerjaan bingung. Wong saya ini loh Pak, ijazahnya itu Usuluddin. Ya, Usuluddin jurusan tafsir hadis. Secara logika mestinya kan Usuluddin itu ya, jadi wong biyen gojol-gojolkane Usuluddin itu asal usulnya kok dadi mudin. Nek dakwah idak-idak sawah. Jadi ini ngono. Ternyata enggak Pak. Panggilan saya itu ternyata jadi guru, jadi memberikan ngeten-ngeten iki. Harusnya kan di fakultas dakwah, harusnya di fakultas tarbiyah. Ternyata enggak Pak. Seperti, dan Allah memberikan kecukupan. Saya waktu itu ketika saya diwajibkan untuk berusaha becak, ya becak. Kerja bangunan, karena untuk meraih cita-cita ini. Tapi siapa yang sangka kalau ternyata sekarang, oh alhamdulillah, delok wong becak mon mboten mentolo kula niku. Masya Allah, biyen eling-eling becak tekarang tembok, tasik ngeten jomblangan sepur niku tasik munggah ngeten Pak. Jomblang penumpange ceblok Pak. Dipisui kula. Ya ana cekokane barang ngono. Allah ya. Inilah hadirin sekalian, maka kita sebaiknya supaya tidak dikategorikan orang yang jahil, orang yang bodoh, kata-kata sebab akibat kita ganti bahwa le kerja sing apik. Ben oleh ganjaran teko Gusti Allah. Maka ibadah bermacam-macam yang kita lakukan ini akan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kerja jadi apapun, amanahnya akan terlaksana semaksimal mungkin. Ketika berhasil, keberhasilannya disandarkan kepada Allah. Ketika tidak berhasil, pandai bermuhasabah agar tetap ketidakberhasilan itu menjadi nilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah sing bener das pundi? Ini yang terakhir, Pak, yang keempat, wa mani taqada annas sababa la yu'assiru wal mu'assiru Allah wahdahu wujudus sababi la yulazimu wujudas sababi fahuwa muwahhidun. Intine ngeten. Baru dikatakan orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah, kalau dia mengatakan bahwa semua ikhtiar ini enggak ada apa-apanya. La yu'assiru, tidak membekas apa-apa, tanpa disertai dengan kuasanya Allah, dan benar-benar meyakini bahwa ikhtiar itu tidak memastikan adanya satu keberhasilan. Jadi yang tadi saya katakan, semua yang kita lakukan, baik kerjaan duniawi apalagi ukhrawi, itu hanya semata-mata melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wis kuncine niku mawon. Bukan berarti terus jenengan mboten kerja, anak-anaknya dijarke niku mboten oleh. Nggih, anak-anaknya gitu kengen kerja, kita dipegawai nopo, monggo silahkan. Tapi jadi apapun, profesi apapun, semuanya kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika berhasil, keberhasilan ini atas nama Allah. Ketika tidak berhasil, apapun yang terjadi menurut kita, Allah yang punya kebijakan yang maha bijaksana. Itulah hadirin sekalian, sehingga di dalam hal inilah kita meyakini bahwa al-insan bitakhyir wallahu bitakdir. Allah yang menentukan, kita hanya diwajibkan untuk berusaha. Berusaha kita bagaimana? Ya sesuai dengan aturannya Gusti Allah. Makanya cara wong Jawa niku nek ngarani kenapa kok Allah disebut Gusti? Sebab nek wis eling Allah kudu bagusne ati, Pak. Bagusne ati niku kesine noto ati. Jangan sampai kula jenengan bekerja ini semata-mata karena duniawi keliru. Hidup ini bukan untuk kerja, tapi hidup ini untuk ibadah. Lah ibadah itu bisa melalui kerja, bisa melalui usaha dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan manungso, manunggaling kawula marang sing maha kuwasa. Itu muwahhid itu seperti itu, Pak. Tauhid itu ya manungso manunggaling kawula marang sing maha kuwasa, manungso marang sepodo-podo. Dalam terjemah Al-Qur'an, hablum minallah, hablum minannas. Niku pun jelas nih, Pak. Itu hadirin sekalian, agar kita senantiasa memahami dalam hidup ini, hidup yang senantiasa di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kula jenengan badhe napa-napa kan dianjurkan untuk baca apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Kata Rasulullah, itu sabda Rasulullah, ya kan? Barang siapa yang memulai segala sesuatu yang bermanfaat tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta'u, maka terputuslah keberkahannya. Kenapa harus pakai bismillah? Karena bismillah itu dalam tafsirnya, Pak, itu bukan sekedar dengan nama Allah loh, tapi atas nama Allah. Jadi kula jenengan bekerja, beribadah, apa saja yang kita lakukan itu atas nama Allah. Kalau jenengan berkata, berbicara, berbuat, berpikiran, itu semuanya atas nama Allah. Kalau sudah atas nama Allah inilah kemudian kula jenengan hanya satu, berharap ridha Allah. Yang kedua, ketika berhasil syukur kepada Allah. Ketika tidak berhasil menurut kita bersabar, dan bersabar ini juga akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak terasa ya, Pak ya, sudah masuk kurang 1 menit waktu syuruk. Sekarang udah lagi jam 5 lebih 10 menit waktu syuruk. Mungkin ada pertanyaan, monggo saya persilakan sebelum kita tutup dengan doa. Monggo, Pak.
Ya tergantung sih jemput. Seperti apa? Seperti kata-kata seperti itu menunjukkan kita. Nah, itu bisa dikategorikan minimal masuk dalam kefasikan, Pak. Kalau dia maksudnya tergantung si jemput itu adalah dalam konteks kemanusiaan, itu fasik. Tapi kalau sudah tergantung si jemput, seakan-akan yang menentukan adalah yang menjemput ini sudah masuk kafir, Pak. Dalam kaidah ini tadi. Tapi kita husnudzon barangkali dia tergantung si jemput, artinya ya dalam konteks manusiawi itu ya Pak ya. Jadi tidak seperti itu. Yang bagus lagi ya, makanya kan ketika janji kan kita mengucapkan apa? Nah, insya Allah. Ya insya Allah. Ya, lah ini kok ternyata insya Allah itu besoknya nggak datang umpama, ya kan, atau datang terlambat, ya mohon maaf. Karena tadi yang jemput ini itu kan satu ahral namanya, ya itu namanya a'radul basyariyah ya, dalam bahasa hadisnya. A'radul basyariyah, sesuatu yang memang secara manusiawi di luar dugaan kita, tapi semuanya kembalinya kepada Allah. Makanya insya Allah kalau kemudian nanti harus datang, tapi kata insya Allah ini harus dalam konsep kita. Konsep kita secara manusiawi adalah keharusan untuk memenuhi janji ini. Tapi kenapa insya Allah? Karena pemenuhan kita terhadap janji itu hakikatnya atas kehendak Allah gitu. Makanya ucapannya insya Allah. Kita meremehkan insya Allah juga tidak boleh. Loh, aku kan insya Allah tidak pasti gitu kan. Itu tidak boleh. Karena insya Allah itu dalam bahasa kemanusiaan adalah kepastian. Tapi karena kepastian di bawah jauh oleh kepastiannya Allah, maka kita tidak boleh memastikan untuk diri kita. Itu aja intinya Pak. Terus umpama kayak enten sing mengatakan ya kok tergantung sing jemput, mudah-mudahan itu hanya sebatas sebagai wasilah. Ya, bahwa semuanya itu atas takdir Allah melalui yang jemput saya, misalnya seperti itu. Tapi itu pun harusnya didahulukan kata-kata insya Allah. Apa kira-kira begitu Pak? Ya insya Allah nanti tergantung sing jemput gitu ya. Ya, jadi kalau bisa itu kata-kata tergantung itu malah lebih parah lagi begini Pak. Ya Allah, saya ini sehidup semati milikmu Pak. Tolong ya Pak, jangan tinggalkan saya. Kalau Papa nggak ada, saya makan apa? Ini kafir ini loh, hati-hati loh Pak. Ya, ibu-ibu ya Bu ya. Bu, kok medeni ngono? Dalam ngerti Ibu, Bu. Kemainnya ya Allah. Jadi hati-hati loh ngeten iki. Lha sampean terus aku mangan apa gitu kan. Coba lihat Dewi Hajar itu. Ya kan? Seandainya istri kita bahas seperti itu gimana, Pak? Bu, ngapunten nggih, saya mau pergi ke Kalimantan, kira-kira 3 bulan baru pulang gitu. Ya. Lah terus ya udah, pasrah aja kepada Allah gitu. Lah aku mana apa kira pakai duit? Kira-kira gimana? Ya kan? Pasti itu. Ya sama tinggal rono lah, aku rambut kayak duit, mangan apa aku kok gitu. Itu tidak boleh kayak gitu. Jadi emang memberi rezeki siapa gitu. Padahal wiritan kita Allah Ar-Razzaq kan begitu ya kan? Al-Wahhab, yang memberi rezeki itu Allah. Dan ternyata apa yang terjadi? Dewi Hajar melalui hak kakinya Ismail itu berkat kepasrahan itu seperti itu. Maka ketika janji insya Allah artinya kita pasrahkan kepada Allah, kita memastikan diri kita sesama manusia, tapi setelah itu kepastian ini kita sandarkan kepada Allah. Tergantung kita, bukan tergantung si jemput, tapi tergantung sama Gusti Allah gitu. Kadang-kadang ya kecuali sekedar mungkin khusnudzon saya sekedar gampangnya ngomong, tapi itu pun masuk kategori fasik Pak kalau di sini. Ini tafsirnya ahli tasawuf itu seperti itu. Kita angel ya Pak ya. Angel, makanya kaji hikam itu angel Pak. Ada tasik 3 bab. Kalau dirubah ya tidak apa-apa, malah seneng aku. Tapi kenapa pakai hikam? Ben sakit kula nata ati ngeten Pak. Minimal sakit ngerem lah. Jadi ibarat kalau jenengan itu gadah keinginan itu dalam sepeda motor namanya gas. Lah gas ini jangan los, maka ada remnya. Minimal itu Pak. Kalau mengamalkan ini 100% seperti Imam Al-Muwatta yang mengarang ini, aduh jauh Pak. Makanya saya itu kalau nunggu izin ngaji nih. Tapi alhamdulillah ini takmir masjid sami kalih ngajari kula, ngelingaken kula, nggih.
Nek dadi wong niku kudu sing ngene iki ngono idealnya. Apa nek jadi seorang khotib mubalik dai niku mboten gampang, Pak. Godaane kuatah. Wis wae jadwal nang Atakwa ngoten niku umpama nggih kok ana jadwalne teng gubernuran utawa nang Islamik atau nang Masjid Agung ngono. Ngono kadang-kadang dilirwakno, Pak. Niki pengalaman saya nek nyusun jadwal masjid kula nggih alit ngeten iki. Ngriki Atakwa nggih kula jenenge Darut Taqwa. Mentu ngenten, Pak. Tak mubalek khotib niku sing maaf Ustaz ya. Saya ini ternyata mendadak ya harus ngisi di Al-Falah. Akhirnya jadwal saya kebingungan saya. Padahal sudah janjian dari awal. Ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau tujuannya, saya sih khusnudzon aja. Tujuannya untuk umat yang lebih banyak. Ya saya ngalah sebagai wong cilik ngoten. Sing parah niku nek ngeten ini ada seorang khotib yang bicara sama saya. Ya manusiawi toh Pak. Nah aku golek sing amplope luwih gede lho. Astagfirullahaladzim. Aku gregeten ngene, meneh nek ceramah nang kene, tak kei amplop sing gawedhe. Gregeten akal. Ini Pak, lah iya. Nggih monggo Pak, nggih. Tadi kan menjelaskan mengenai adanya keinginan. Iya betul. Sekarang kalau tidak terduga, saya ngambil contoh ekstrem nih. Nggih. Misalkan Ustadz sering ceramah di sini, Nggih. tidak punya keinginan untuk punya istri dua. Nggih. Atau ketemu Umi di sini terus jatuh cinta gitu. Nah, itu gimana itu? Oh gitu. Nah itu takdir. Dengan tanya ngono anak bojoku kan jadi malu. Supaya nggak ngantuk. Oke, betul. Kalau memang itu takdir Allah, apalagi min ghairi layah tasib ya Pak ya. Min ghairi layah tasib itu ya memang kalau benar-benar tanpa rekayasa loh Pak. Oke. Kalau itu ya memang takdir Allah ya. Memang why not? Kenapa tidak? Gitu kan? Apalagi itu sesuatu yang halal, sesuatu yang diridhai Allah. Itu. Oke. Nah, kalau kita punya keinginan, Nah, terus tercapai apa itu juga makanya keinginan kita ini harus selalu disadarkan dengan kehendaknya Allah. Ketika keinginan kita ini tercapai, ketercapaian ini atas berkat ridho Allah, atas berkat takdir Allah. Ketika tidak tercapai, oh ini kan keinginan saya. Allah kan punya capaian tersendiri kan gitu. Tidak usah jauh-jauh Bapak. Kalau jenengan sebagai anak buah ngajukan proposal kepada direktur, maunya begini-begini. Ternyata direktur meng-ACC sekian. Masa kita mau protes? Semacam itu. Jadi kita ngajukan proposal sekian puluh juta, ya kan? Ini kan harapan kita, keinginan kita. Ternyata yang di ACC hanya sekian ratus ribu umpama. Itu hak prerogatifnya pimpinan. Ini baru manusia. Apalagi Allah. Akhirnya prinsipnya apa? Ketika berhasil, subhanallah, panjenengan yang memberikan keberhasilan ini. Keberhasilan ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siji mboten sombong, loro ingat ada hak orang lain di tengah keberhasilan kita. Nek mboten berhasil, Allah pasti ada hikmah tersendiri. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Pedomannya di situ, Pak. Sehingga wiritan kita dalam hati la haula wala quwata illa billah. Jadi gerak-gerik kita rekodoyo kabeh niki nggih namung Allah. Namung Allah wis. Nggih monggo mengki jenengan praktek nang donya ya napa. Umpama kok keceplosan, wah hebat aku rek ure gitu ya. Itu kan manusiawi. Astagfirullah. Harus begitu, Pak. Kenapa? Kalau kita teruskan, wah aku berhasil. Ini Allahnya di mana? Ini perlunya ngaji hikam tuh minimal seperti itu Pak. Loh, aku mau kok ngomong ini, astagfirullah. Termasuk ngeten misalnya terkejut, tekan kene kok oleh bojo meneh. Oh, masya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, alhamdulillah, lo kan. Umpama nih gitu. Tapi nek siji ora entek sampai tuwek sampai elek. Ngaten. Ya wis monggo dilakoni kabeh niku ibadah. Kok umpama kados almarhum kiai kita Ustadz Arifin Ilham ditakdirkan oleh bojo telu, niku pun pas niku. Wong jenenge istri niku 3, Pak. Nek 1 niku iswan. Enggak niki guyonan Pak, kok dikira tenanan mboten nggih. Saya kira itu jamaah sekalian. Ngaten ya Pak nggih. Pak, siapa namanya Pak? Pak Tunggal. Jenenge mau Tunggal kok gitu.
Ini tunggal mawon lah, tunggal. Jadi ternyata bagus ini. Tunggal itu tauhid itu, udah ada duanya. Nek satu kan bisa ada duanya toh Pak. 1, 2, 3. Tapi nek tunggal kata. Makanya napa orang Jawa kalau bilang siji kok setunggal? Ya kan? Setunggal niku napa? Saestu Tuhan iku tunggal. Oh no, Pak. Makanya nyebutnya wong Jawa biyen akad iku ahad. Ahad kok akad apa? Kita punya janji kepada Allah yang Maha Esa. Kul inna sholati wa nusuki dan sebagainya itu janji kita. Lalu kalau jenengan mengatakan di dalam sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sholatku, ibadahku, hidup matiku ini milik Gusti Allah. Ternyata di luar sholat petakilan dan garu-garuan, ya kan? Seakan-akan dia hidup sendiri, nggak ada yang menghidupkan. Apapun dia lakukan dengan menghalalkan segala macam cara. Itu seletak sana, seletak sini, nong ngarep, nyeletak buri, nong buri jedul sing ngarep, nong samping malah kanan kiri oke. Itu sekarang yang terjadi. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ini loh Pak. Kalau kita sudah totalitas seperti itu, maka Allah yang akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nek kula jenengan tawakal Allah yang mencukupi, maka wiritan kula jenengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi setelah la haula wala quwata, lho kabeh niki lho gandake kekuatan Gusti Allah. Maka cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Ya Pak ya, termasuk ngeten niki. Keinginan kula jenengan kepengin ngaji niki terus sampai jam itu. Apalah daya kita dibatasi dengan sikile gringgingen ya toh. Kesel dan sebagainya. Lalu itu takdire Gusti Allah. Ben ngaten kemawon, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allah ya Ghaffar, Kau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesombongan kami, ampuni kecongkakan kami ya Allah. Ampuni kata-kata kami yang sering melalaikan Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ibadah yang sedikit, amal soleh yang kecil ini ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Usia kami senantiasa bertambah ya Allah, tapi belum ada jaminan apakah kami termasuk hamba-Mu yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali yang singkat ini ya Allah, hidup yang mulia dengan bimbingan-Mu ya Allah, hidup yang istiqomah dengan syariah-Mu ya Allah. Hidup ini hanya milik-Mu ya Allah. Lahir batin kami di bawah genggaman-Mu ya Allah. Ya Allah, tuntunlah langkah kami, bimbinglah diri kami ke jalan-Mu ya Allah, agar kami senantiasa memasrahkan diri kami dengan takdir-Mu ya Allah. Tidak bisa kami lakukan apapun tanpa takdir-Mu ya Allah. Berikan kami yang terbaik untuk dunia dan akhirat kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan seluruh jamaah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup yang sekali ini berikan kami rezeki-Mu berupa kesehatan, kecukupan yang halal barokah untuk sanggup ibadah istiqomah ya Allah. Tidak iman untuk berzakat, infak, sedekah, dan mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah ya Allah. Jadikan rumah tangga kami melalui jamaah taqwa ini ya Allah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tentram, anak cucu yang bahagia ya Allah, tercapai segala cita-citanya ya Allah. Dan suatu saat andai Engkau mengakhiri ajal kami ya Allah, dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun ya Allah, kami mohon ya Allah, agar di akhir kalimat kami dengan ucapan la ilaha illallah hanya semata-mata meyakini Engkau Tuhan kami ya Allah, sehingga meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, meninggal dalam keadaan baik iman dan Islam ya Allah, sehingga kami menjadi ahli surga bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah ridha-Mu barakah fid din wad dunya wal akhirah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfir fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.